Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan seluruh-seluruhnya. Kenapa sih kami memilih masa reformasi? Masa reformasi menarik untuk dibahas karena merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang membawa perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masa reformasi ditandai oleh tuntutan masyarakat untuk mengakhiri kekuasaan otoriter Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun dan menggantinya dengan sistem demokrasi yang lebih terbuka. Dalam masa reformasi, menghadapi berbagai tantangan dan konflik, seperti krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis identitas, krisis keamanan yang memerlukan penyelesaian yang bijak dan adil. Setelah melihat cuplikan dari masa reformasi, berikut adalah tujuan reformasi. Melakukan perubahan bertahap untuk menemukan nilai baru dalam kehidupan dan kembali struktur kenegaraan, melakukan perbaikan di berbagai bidang, rangka kebiasaan masyarakat yang tidak relevan dan dengan turunan informasi. Lalu bagaimana sih kronologi masa reformasi? Simak penjelasan berikut. Pertama-tama, pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, Indonesia salah satunya. Dolar naik yang tadinya 2.500 menjadi 15.000, sehingga masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah yang disebut krisis legitimasi. Tahu-tahu pada tahun 1997 Golkar menang lagi, akhirnya Soeharto lanjut menjadi presiden. Masyarakat sangat kecewa dengan hasil keputusan itu. Akhirnya mereka menuntut 6 agenda reformasi yang mengadili Soeharto, amandemen UUD, hapus difungsi ABRI, dan lain sebagainya. Nah, dari situ demo di mana-mana. Akhirnya terjadi tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Trisakti meninggal. Ada Elang Mulia, Hafidin Royan, Henry Wansi. Dari sana demo makin besar. Kan 12-13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia. Wah, banyaklah di mana-mana, bahkan banyak yang diperkosa-perkosain. Kemudian pada tanggal 18-20 Mei 1998, gedung DPR MPR diduduki oleh para mahasiswa. Benar-benar dikuasai semuanya sama mahasiswa dan akhirnya hari yang ditunggu terjadi. 21 Mei 1998 pukul 9:05 Soeharto mengundurkan diri dan dia diganti oleh wakil presidennya. Siapa? Yaitu B.J. Habibie. Selanjutnya ada daftar presiden masa reformasi. 1. Masa B.J. Habibie 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, setahun 5 bulan karena beliau menggantikan Pak Soeharto. Ada yang menilai tidak konstitusional karena berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan Wapres harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Kebijakannya: membentuk kabinet reformasi pembangunan. 2. Menetapkan UU nomor 9 tahun 1900 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapatan di muka umum. Selanjutnya, menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 2 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntunan reformasi. Selanjutnya, 1. Membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. 2. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN. 3. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. 4. Mengadakan jajak pendapat atau referendum bagi warga Timor untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999 diikuti 48 partai dari 141 parpol yang mendaftar. Yang terakhir, hasil pemilu PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. 2. Masa Abdurrahman Wahid
Pada 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001 atau setahun 9 bulan, Abdurrahman Wahid berhasil menjadi presiden dikarenakan didukung koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur terpilih sebagai presiden dengan 373 suara, dengan mengalahkan Megawati dengan 313 suara. Kebijakan dari Gus Dur ialah membentuk Kabinet Persatuan Nasional, memisahkan TNI dengan polisi, penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, persetujuan nama Papua mengganti nama Irian Jaya, dan persetujuan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera Papua pada Desember 1999. Selanjutnya ialah memberlakukan dekret presiden pada 23 Juli 2001 yang berisi 1. Membubarkan MPR dan DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dan waktu 1 tahun. 3. Membekukan Partai Golkar. Menggolakkan toleransi, terlibat dalam skandal Brui-Negate dan Bulogate. 3. Masa Megawati Soekarno menjabat dari tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, 3 tahun 3 bulan, menjadi presiden karena menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengsarkan oleh MPR. Sebelumnya Megawati menjabat sebagai wakil presiden. Kebijakannya membentuk kabinet gotong royong, pembentukan KPK atau privatisasi BUMN, penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, otonomi khusus Aceh dan Papua. Kebijakan selanjutnya yaitu menaikkan pendapatan per kapita. Kemudian pelaksanaan pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol. Dari 24 parpol ini, pemilihan anggota legislatif pada 5 April 2004 dimenangkan oleh Partai Golkar. Dan pertama kalinya pemilihan presiden secara langsung memiliki 2 putaran. Putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004, kandidatnya yaitu Wiranto Salahuddin dari Partai Golkar, Amin Rais dan Suswono dari Partai PAN, Hamzah Hasdanagum dari Partai P3, SBY dan JK dari Partai Demokrat, Mega dan Hashim dari Partai PDI. Lalu pada putaran kedua 20 September 2004, jelas putaran kedua dilakukan karena tidak ada yang memenuhi kuota minimal 50%. Dan hasil dari Pilpres pada tahun ini dimenangkan oleh SBY dan JK. Padahal Pak SBY dan JK adalah menteri dari Ibu Mega, jadi Ibu Mega dikalahkan oleh menterinya sendiri. Dan akhirnya Indonesia memiliki presiden baru yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014, 10 tahun menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia dengan mengalahkan pasangan Megawati Hasyim. Kebijakan yang pertama membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, yang kedua konferensi minyak tanah ke gas, yang ketiga dana kependidikan 20% dari APBN, yang keempat kesepakatan perdamaian antara RI dan GAM, yang kelima pelunasan utang terhadap IMF dengan 2 tahap, yang keenam penerimaan BLT dan BLSM sebagai pengganti subsidi kenaikan BBM. Kemudian ada Belut Bank Senturi di mana Pak SBY meminjamkan dana kepada bank yang bangkrut. Nah, kemudian pada pemilu legislatif 9 April 2009 diikuti oleh 34 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Jadi pertama kalinya ada parpol lokal. Hasilnya dimenangkan oleh partainya SBY yaitu Demokrat. Lalu kemudian pemilu presiden 8 Juli 2009 dengan kandidat JK Wiranto, Mega Prabowo dan SBY Budiono. Pemenangnya yaitu SBY Budiono. Lalu pada pemilu kedua 2014, pemilu legislatif 9 April 2014 diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Hasilnya dimenangkan oleh PDIP. Sementara Demokrat yang pertama sekarang menjadi yang keempat. Lalu pada Pilpres tanggal 9 Juli 2014 mempunyai kedua kandidat yaitu Prabowo Hatta Rajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala. Pemenangnya yaitu pendatang baru Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan yang terakhir kesimpulan dari masa reformasi. Pada masa era reformasi, orang bebas mengemukakan pendapatnya. Pak B.J. Habibie sebagai pelopor yang memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mengemukakan pendapat di depan umum, unjuk rasa ataupun demonstrasi. Adanya amandemen UUD 1945 yang berhasil menata kehidupan ketatanegaraan. Namun, pada era reformasi jugalah terjadinya krisis ekonomi besar-besaran pada tahun 1998 yang menyebabkan hutang swasta luar negeri semakin membengkak dan semakin besar berjangka pendek. Melemahnya perbankan, penegakan dan kepastian hukum serta kondisi politik yang tidak stabil dan terjadi kasus yang berkaitan dengan wilayah teritorial, yaitu lepasnya Timur Timur dan lepasnya Kepulauan Sipadan dan Linggitan. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.